Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Nah, seingat saya minggu kemarin kita kuliah santai-santai aja mengimplementasikan beberapa desain yang kita buat ya. Sekarang kita menuju ke analisis saja. Saya buka file dulu ya. File saya tadi di mana? Sharing screen aja deh. Saya sharing udah kelihatan. Belum, Pak. Masih gelap, Pak. Loading, Pak. Halo. Masih belum? Masih loading, Pak. Lama ya? Sekarang sudah muncul, Pak. Sudah. Halo, kelihatan? Iya, Pak. Sudah terlihat. Suara terdengar? Putus-putus, Pak. Suara saya. Suaranya putus-putus, Pak. Ini saya sudah pakai jaringan kampus. Halo? Tidak terdengar ya? Halo? Dengar, Pak, tapi kadang putus-putus gitu, Pak. Ini gimana ya? Ini saya udah pakai jaringan ini tuh. Di kampus gimana mempercepatnya?
Halo. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Wah, ternyata saya juga terlempar masuk gini. Ini muncul memang connection is unstable. Sekarang sudah terlihat? Sudah. Iya, Pak. Saya pakai bantuan HP juga ya. Saya sering pakai HP. Halo, sudah lebih baik? Halo? Halo? Tidak ada yang dengar? Iya, sudah, Pak. Baik, sekarang kita bicara tentang analisis. Setelah sebelumnya kita bicara tentang desain algoritma, dan kita coba mengimplementasikan beberapa dari algoritma yang kita buat.
dalam analisis ini kita menekankan ini yang pertama konsep laju pertumbuhan, kemudian konsep batas atas dan batas bawah dari banyaknya kerja yang dilakukan oleh suatu algoritma, kemudian konsep perbedaan antara biaya algoritma atau program dan biaya dari permasalahan. Ya. Nah, untuk mencari kecepatan algoritma ya kita tidak perlu mengimplementasikan algoritma. Cukup kita lihat, kita analisis melalui algoritmanya itu, nanti waktu itu bisa kita prediksikan. Ya itu apa? Dengan cara menghitung banyaknya kerja. Nah, baik. Sebelum ke sana sudah barang tentu kalau kita membuat suatu algoritma atau urutan langkah-langkah penyelesaian dari suatu problem, ya sudah barang tentu yang pertama algoritma kita itu harus benar. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua nanti berapa banyak kerja yang harus dilakukan oleh algoritma tersebut apabila diberikan input. Kemudian perlu kita lihat juga berapa banyaknya memori yang dia pakai, memori komputer, RAM dalam hal ini ya. Apabila algoritma tersebut bekerja atau diimplementasikan. Kemudian perlu melihat juga, ya, tapi ini tidak harus ya, tentang kesederhanaan daripada algoritma itu. Kemudian kalau bisa kita bisa melihat apakah algoritma itu sudah optimal atau tidak. Jadi ada 5 faktor analisis ini. Ya. Yang pertama tentang correctness. Baik, kita lihat yang pertama dulu. Sebuah algoritma sudah barang tentu yang kita buat itu harus benar ya. Maksudnya benar itu apa? Yaitu apabila diberikan input yang valid, maka algoritma itu akan menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Itu maknanya sebuah algoritma itu benar. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, apa itu input yang valid? Input yang valid itu adalah input yang sesuai dengan yang dispesifikasikan oleh algoritma. Ya. Sebagai contoh demikian, misal kemarin kita punya algoritma sequential search. Sequential search itu inputnya adalah, bentar ya, ini saya klik no respon masuk. Nah, input dari sequential search adalah berupa array A. Ini adalah array of float, barang tentu ya. Kemudian integer n yang menyatakan banyaknya elemen di A, dan juga x. Ini adalah elemen yang dicari. Ya. Jadi kalau array-nya itu array of float sudah barang tentu x-nya juga float. Nah, spesifikasinya input seperti ini. Maka input-input yang valid itu apabila inputnya A berupa array dari bilangan real dengan sejumlah elemen n tertentu di mana n-nya ini lebih besar 1 sama dengan 1 ya. Kemudian x adalah suatu bilangan float juga elemen yang dicari. Apabila inputnya seperti itu, maka dikatakan input itu valid untuk sequential search. Sebagai contoh input yang tidak valid adalah apabila diberikan array A, di mana A-nya itu array of complex misalnya. Maka begitu kita masukkan algoritma ini,
sudah barang tentu algoritma ini tidak menghasilkan sesuatu yang benar. Nah, kita tidak bisa mengatakan algoritma itu salah. Kenapa? Karena input yang diberikan tidak valid. Nah, itu ya, Pak. Kita sudah tahu apa yang disebut input yang valid. Yaitu input yang apabila sesuai dengan spesifikasi algoritma. Atau juga misalkan A-nya itu berupa array of string. Sudah barang tentu kalau dimasukkan ke algoritma ini, algoritmanya tidak akan bekerja juga. Nah, itu input yang tidak valid. Algoritmanya nggak bekerja. Kita tidak bisa mengatakan algoritmanya itu salah. Akan tetapi apabila diberikan input yang valid, algoritmanya salah, outputnya salah, tidak sesuai yang diinginkan, nah itu baru kita mengatakan algoritmanya tidak benar. Oke, saya ulang sekali lagi, suatu algoritma dikatakan benar apabila setiap diberikan input yang valid, maka algoritma tersebut akan menghasilkan output yang diinginkan. Ya. Jadi kita mengenal istilah algoritma yang benar, input yang valid, output sesuai yang diinginkan. Yang diinginkan apa? Bahwa outputnya itu merupakan penyelesaian dari problemnya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita harus bisa menunjukkan bahwa algoritma kita itu benar, itu yang pertama ya. Sebagai contoh sebelum ke sini, saya kasih contoh yang agak sederhana dulu. Misal kita, problem yang paling sederhana untuk kita adalah, misal problem menjumlahkan dua bilangan integer, katakan gitu ya. Nah, maka ini inputnya adalah X dan Y, yang mana dua-duanya bilangan integer. Outputnya adalah bilangan Y yang menyatakan hasil nilainya berupa hasil penjumlahan X plus Y. Sudah tentu algoritmanya penjumlahan, ini definisinya penjumlahan integer ya. Sebagaimana kita menjumlahkan, cara menjumlahkan integer di dalam mathematics. Dan itu di bahasa pemrograman apapun sudah ada pendefinisian penjumlahan pakai operator plus. Nah, maka algoritmanya juga cukup sederhana. Misalkan kita beri nama jumlah gitu ya. Ini inputnya adalah X dan Y. Maka kita buat integer hasil itu adalah X plus Y. Kemudian kita return hasil. Misalkan gini, atau langsung return hasil juga boleh. Bapak apakah sedang menulis karena di share screen-nya tidak muncul apa-apa, Pak? Sudah menulis saya. Nggak muncul? Nggak muncul, Pak. Waduh, saya ini nulis sudah banyak ya. Dari tadi saya menulis nggak muncul sama sekali. Ini masih di PDF yang bukti kebenaran itu, Pak. Iya, tapi dari tadi saya sudah orang-orang di atasnya itu nggak muncul. Belum ada, Pak. Tulisan terakhir itu yang X adalah elemen yang dicari. Waduh, saya tadi ngomong sambil nulis terus ya. Gimana ya, ada problem kayak gini ini. Ini saya sudah pakai jaringan kabel ini. Ini yang saya orat-orat terakhir tentang problem penjumlahan juga nggak muncul juga. Iya, belum muncul, Pak. Ini saya nyoret garis muncul? Tidak. Kayak nge-frost gitu, Pak.
share screen-nya. Ini saya gambar spiral muncul. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Waduh. Mungkin di stop share dulu Pak, habis itu di share lagi kali. Gitu. Siapa tahu bisa Pak. Tulisan saya hilang semua. Aduh. Dari minggu kemarin saya ngajar problemnya ini terus. Sekarang kelihatan? Udah Pak. Benar. Oh ya, terima kasih usulannya. Ya. Tapi suara saya dari tadi terdengar ya? Dengar, Pak. Baik, dalam menganalisa algoritma kita ada faktor analisis, correctness, kemudian jumlah banyaknya kerja, yang kedua, yang ketiga adalah banyak memori yang dipakai, kemudian yang keempat adalah tentang simplicity atau kesederhanaan, yang kelima baru optimality. Ya. Nah sekarang kita bicara yang pertama, analisis pertama. Kalau kita membuat algoritma, kita harus menunjukkan bahwa algoritma kita benar ya, seperti ini. Ini saya melingkari sekuensial set itu kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau oret-oretan tulisan saya biru, ada tulisan input array of lot itu kelihatan? Iya, Pak. Ya, kelihatan ya. Yang ini kelihatan ya? Yang tak lingkar itu kelihatan ada tulisannya? Iya, Pak. Terlihat. Baik. Nah, kita sudah buat algoritma kita seperti ini. Kita harus menunjukkan bahwa algoritma kita benar. Nah, sebelum membuktikan ini, saya kasih contoh problem yang kecil dulu, ya, yaitu problem menjumlahkan dua bilangan integer gitu aja. Ini saya ret-ret kelihatan ya. Kasih tahu saya kelihatan atau enggak? Iya, kelihatan, Pak. Sehingga inputnya adalah XY yang berupa bilangan integer ya, penjumlahan dua bilangan. Outputnya adalah integer juga, integer katakan Z. Di mana Z itu adalah hasil jumlahan nilainya X plus Y. Maka algoritmanya, ini misal kita beri nama jumlah gitu, inputnya adalah X dan Y. Kemudian bisa saya buat variabel hasil itu adalah X plus Y, kemudian saya return hasil. Nah, kita harus menunjukkan ini algoritma untuk menjumlah dua bilangan integer. Ya. Apakah algoritmanya ini benar? Nah, maka cukup kita lihat dari ini algoritma yang kita buat ini. Ini ada langkah 1, langkah 2. Ya. Nah, begitu algoritma ini jalan, diberikan dua buah bilangan integer X dan Y, maka kita punya variabel hasil. Hasil itu hasil penjumlahan X dan Y pakai operator plus, di mana operator plus ini adalah di semua bahasa pemrograman ada, yaitu menjumlahkan dua bilangan integer dan hasilnya integer. Kemudian nilai yang ada di hasil ini di return. Ya, maka hasil akhir dari ini, algoritma ini adalah ada di variabel hasil. Nah, karena hasil tadi nilainya adalah nilai X plus Y, maka algoritma ini menghasilkan jumlahan X plus Y juga. Jadi kita membuktikan secara langsung bahwa algoritma kita ini benar. Nah, oke, kemudian contoh yang kedua, saya kasih contoh sequential search ini. Apakah hasil algoritma sequential search kita benar? Untuk menunjukkan bahwa sesuatu statement itu benar, itu ada beberapa cara. Bukti langsung seperti tadi,
atau juga menggunakan bukti kontradiksi, atau juga bukti induksi. Nah, itu adalah langkah-langkah pembuktian bahwa suatu statement itu benar atau salah. Ya. Oke, pada contoh sequential search ini kita akan membuktikan bahwa algoritma ini benar secara induksi. Masih ingat? Oh enggak. Kenapa? Nggak jadi Pak. Saya kira tadi share screen-nya nge-freeze lagi. Ternyata masih jalan Pak. Masih jalan ya? Baik. Sequential set kita kemarin kerjanya adalah kalau kita punya array A dan bilangan X. Ini ya, katakan ini sambil contoh angka saja tanpa mengurangi generalitas daripada algoritma ini. Misal ini 7, 2, 5, 8 gitu ya. Ini indeks 0, 1, 2, 3. Berarti ini N-nya adalah 4 dalam hal ini. Misal X-nya adalah saya cari 5. Maka dalam algoritma sequential search tadi kita mengassign J sama dengan 0. Ya, sini. Kemudian selama C kurang dari N, selama masih ada elemen, kita akan mencari pergi ke sebelah kanannya. X dibandingkan. Apakah X tidak sama dengan A atau enggak? Kalau enggak sama, pergi ke kanan lagi. Enggak sama, pergi ke kanan lagi. Tapi kalau sama, keluar. Kalau C-nya lebih kecil N, maka return C. Seperti pada contoh ini, C-nya masih 2. 2 lebih kecil N, 4. Maka return C mengeluarkan nilai 2. Ya. Nah, sekarang, apakah ini benar? Kita pakai langkah induksi aja. Masih ingat langkah induksi itu? Yang pertama apa? Ada basis induksi. Ya. Ada basis induksinya, misal basisnya K-nya sama dengan 0. Elemen A-nya itu hanya ada indeks 0 gini. Atau satu elemen gini. Ya. Maka begitu dimasukkan ke algoritma ini, C sama dengan 0. Apakah C lebih kecil N? 1. Ini N-nya 1. Ya. Apakah X tidak sama dengan AJ? False, karena false return, maka C lebih kecil N. Sorry, pertama tadi ini true bukan false ya. True, karena true maka naik ke atas lagi, C-nya plus jadi 1. Apakah C lebih kecil N? Enggak. Jadi false di sini baru keluar. Jika C lebih kecil N, enggak. Dia return min 1. Nah, ternyata kalau X tidak di A, hasilnya min 1. Misalkan X ada di A. Nah, begitu C sama dengan 0, while C lebih kecil N, ya X tidak sama dengan C, false, keluar sini. F C lebih kecil N, return C, return 0. Ini benar juga. Sehingga untuk K sama dengan 0, basis induksinya dia benar. Ya. Jadi basis induksinya untuk K sama dengan 0, algoritma itu benar. Kemudian langkah induksi berikutnya kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi kalau ada 0, 1 sampai K, algoritma ini benar. Kemudian berikutnya akan kita buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1 langkah induksi. Kalau ini kita tambah satu elemen lagi, apakah benar? Nah tadi asumsinya kalau sampai K dia benar, ya untuk C sama dengan K dia benar, maka kalau X itu ada di dalam 0 sampai K, maka dia sudah return hal yang benar karena asumsi tadi. Akan tetapi kalau akan menuju ke K plus 1, berarti X tidak ada di A. Kalau tidak ada di K, maka kembali ke algoritma yang tadi. Ya.
Akan kembali ke atas lagi ke langkah 2 ini C-nya masih memenuhi syarat karena C-nya sama dengan K plus 1 ya. Pada saat kembali ke sini ke K, maka apakah X sama dengan K plus 1 ya. Apakah X tidak sama dengan K plus 1? Nah kalau nggak sama berarti true, karena true C plus plus, C-nya tambah lagi sama dengan K plus 2. Kembali ke atas lagi maka keluar X lebih besar, return min 1, berarti X nggak ada di situ. Akan tetapi kalau ini tadi benar, maka ininya false. Kalau false ke sini, C lebih kecil N, return C, mereturn K plus 1 ini. Nah ternyata dari asumsi kalau jumlah elemennya itu adalah ada indeksnya itu 0 sampai K, dia benar. Kalau indeksnya sama dengan K plus 1, ternyata benar juga. Maka algoritma ini secara induksi benar. Oke. Nah, untuk selanjutnya, karena langkah pembuktian ini adalah cukup panjang, cukup berbelit dan cukup rumit, nanti dalam pembuktian ini, pembuktian kebenaran algoritma cukup kita wakili dengan menggunakan beberapa input yang mewakili daripada algoritma itu. Ya. Jadi masuk ke teknik akhirnya kita ya. Tapi secara sains ya harus dibuktikan bahwa langkah per langkah itu menghasilkan yang benar. Gitu ya. Contoh yang kedua, problem cari maksimal. Kemarin cari maksimal itu kalau kita punya A, misalkan seperti ini, strategi algoritmanya adalah elemen pertama ini dianggap maksimal, elemen maksimal. Kemudian mulai dari indeks 1 sampai indeks N, min 1, kita bandingkan satu per satu. Kalau max ini kalah besar, maka kita ganti. Nggak kalah besar, maka nggak diganti. Ya. Dengan ini nggak kalah, dengan 8 kalah, maka diganti. Sehingga 8 ini adalah elemen terbesarnya. Sehingga dapat kita tuliskan secara algoritma seperti ini, cari maksimalnya. Max pertama A0. Kemudian mulai dari indeks 1 sampai N min 1, kita bandingkan AI. Kalau kalah besar, kita ganti. Oke. Nah ini kalau dengan menggunakan bukti induksi, ya kita pakai basis induksi lagi. Kalau misalkan A-nya itu elemennya cuman 2 elemen, I-nya 1, indeksnya 0 dan 1. Basis itu kita ngambil bilangan kecil sembarangan ya. Kalau di sini diambil 2 elemen 0 dan 1, jadi N-nya sama dengan 2 ya. Maka ini kalau kita masukkan ke algoritma, max pertama kali diisi 7 ini, elemen pertama A0, kemudian for I 1 sampai 1, N-nya 1 sampai dengan lebih kecil 1, ya, sorry kok N-nya kok 1, 2 N-nya 1 lebih kecil 2, maka ini masih true. Max bandingkan dengan A1. Kalau lebih kecil diganti, kalau lebih kecil nggak diganti. Nah, kemudian return max. Jadi secara basis induksi dia menghasilkan hal yang benar. Kemudian kita asumsikan kalau A-nya itu elemennya indeksnya ada K buah, 0, 1 sampai K, ini benar. Bahwa max itu adalah terbesar antara 0 sampai K. Kemudian langkah induksi kita tunjukkan kalau indeksnya bertambah 1. Ya. Apakah benar juga? Asumsi sebelumnya ini benar. Maka kalau bertambah 1, algoritma ini kembali ke atas sekali lagi. Pada indeks terakhir, max dibandingkan dengan AK plus 1. Kalau kalah besar, max-nya diganti, nggak kalah besar,
nggak diganti, maka max ini adalah terbesar dari indeks A0 sampai AK plus 1. Jadi terbukti benar secara induksi juga. Selanjutnya kita akan parameter analisis yang kedua, yaitu banyaknya kerja yang dilakukan. Nah, untuk menghitung waktu daripada program, berapa lama program itu mengeksekusi sebuah input, maka waktu yang diperlukan oleh program itu mengeksekusi implementasi algoritmanya itu tergantung pekerjaan apa saja yang dia lakukan. Ada berapa banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan. Semakin banyak pekerjaannya sudah barang tentu semakin lama. Kalau pekerjaannya sedikit sudah barang tentu waktu running programnya juga sedikit. Nah, maka untuk menghitung waktu daripada program itu dieksekusi, cukup kita wakili dengan banyaknya kerja yang harus dikerjakan oleh sebuah algoritma. Ya. Nah, sebagai contoh ini, kembali lagi ke ini, algoritma ini. Sequential search. Di sini ada pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh program nanti. Ada pekerjaan copy parameter, sudah barang tentu ya. Setiap manggil fungsi ada copy parameter, ini pekerjaan pertama. Dan ini function apapun, algoritma apapun, program apapun, pasti ada pekerjaan ini, pasti mengcopy parameter. Kemudian baru mengerjakan isi daripada algoritmanya. Nah, di sini isi algoritma ada pekerjaan pertama, dia mendefinisikan integer C langsung diisi 0. Ada pekerjaan membandingkan C dengan N. Ada pekerjaan membandingkan X dengan elemen-elemen AJ. Ada pekerjaan operator N. Ada pekerjaan N++, ada pekerjaan ini, adalah pekerjaan ini. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang ada. Apakah harus kita hitung semua? Iya. Ya. Akan tetapi nanti dalam menganalisis ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah pasti dia lakukan, seperti contohnya copy parameter. Ini memakan waktu berapa detik? Ya konstanta. Katakan C1 atau C0 ya. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan ini membuat variabel, membandingkan, menjumlah, ini juga pekerjaan. Bisa jadi dia berupa konstanta banyak waktu, bisa jadi tidak. Atau ada pekerjaan utama dalam mencari elemen X di A, pekerjaan utamanya adalah membandingkan. Ini kerja utama. Nah, nanti ada pekerjaan C bandingkan dengan N. Ini hanya nanti sebanding dengan banyaknya pekerjaan utama ini. Pasti nanti waktunya itu, ya paling ada konstanta C0, waktu kalau program ini diimplementasikan di running, ditambah konstanta lagi C1 dikalikan waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan utama ini. Nah, ini juga waktunya tergantung banyaknya data, ya, ukuran daripada input. Sudah barang tentu kalau R-nya 5 ya N-nya cuma 5, ya pasti cepat. Kalau N-nya 5 juta, ya sudah barang tentu lambat. Jadi banyaknya pekerjaan yang dilakukan, N-nya 1 juta, jauh lebih banyak daripada N-nya cuma 5 atau 10. Jadi ini banyaknya kerja itu fungsi daripada
ukuran input tadi, N. Atau besar kecilnya input. Ini besar kecilnya input kan tergantung besar kecilnya N ini ya, banyaknya elemen di A. Sehingga nanti kalau algoritma diimplementasikan, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi algoritma ini, itu TN-nya sama dengan konstanta C0, konstanta C1 kali WN. Nah, tanpa mengimplementasikan algoritma, kita cukup bisa menghitung WN-nya ini saja. Pasti waktunya nanti sekian ini. Oleh karena itu, kita hitung fungsi WN ini. Ya. Cukup kita hitung fungsi WN saja. Apa WN tadi? Berapa banyak pekerjaan utamanya yang harus dilakukan. Itu WN ya. Oke. Atau mungkin sementara jangan WN, kalian biasa F ya, F aja ya. Fn. Fungsi N. Jadi Fn ini adalah berapa banyak pekerjaan utama yang dilakukan oleh algoritma ini apabila diberikan input berukuran N. Saya ulang ya. Fn itu adalah banyaknya pekerjaan utama yang dilakukan oleh algoritma itu apabila diberikan input yang berukuran N. Tapi input itu kan tidak selalu ukurannya N. Bisa jadi kalau kita menjumlahkan matrik A dengan matrik B, yang ordonya M kali N, ini juga M kali N. Nah, banyaknya ukuran dari input itu ya fungsi dari M dan fungsi dari N gitu ya. Jadi banyaknya kerja fungsi Mn. Oke, mungkin bisa dipahami ya dalam menghitung banyaknya kerja, kita tidak harus mengimplementasikan programnya berapa detik dia melaksanakan pekerjaan itu, tapi cukup dilihat berapa banyak pekerjaan utama yang dia kerjakan. Cukup itu. Sehingga kita hitung Fn ini saja. Ya. Itu tentang kita sekarang akan menghitung banyaknya kerja yang dilakukan. Oke, saya ringkas saja ya. Nah, tentang banyaknya kerja atau pekerjaan utama yang dilakukan oleh algoritma pada suatu problem. Tadi kalau mencari elemen X di dalam A, pekerjaan utamanya yang diukur adalah membandingkan X dengan elemen-elemen A1, A2, A3 sampai AN atau A0, A1 sampai AN-1. Nah, kalau misal problemnya adalah mengurutkan elemen, N buah elemen, mengurutkan elemen, kalau mengurutkan itu pekerjaan utamanya apa? Membanding-bandingkan antar elemen, ya kan? Kalau elemennya itu dibandingkan kecil, maka ditukar tempatnya ke kiri yang kecil itu. Yang besar pindah ke kanan. Jadi pekerjaan utamanya membandingkan. Nah, ukuran inputnya apa? Dua-duanya ini ukuran inputnya tergantung banyaknya elemen N. Misal kita penjumlahan matriks tadi, pekerjaan utamanya apa menjumlah matriks itu? Ya menjumlah elemen-elemen A dengan elemen-elemen B. Pekerjaan utamanya. Apakah di dalam algoritmanya hanya ada ini? Tidak. Ada pekerjaan lain seperti indeks I, indeks J. Yang naik plus 1 itu. Nah, ini ukuran inputnya apa? Ukuran inputnya adalah banyaknya M dan N, besarnya M dan N. Jadi ini nanti banyaknya kerja itu fungsi Mn. Kalau yang ini tadi banyak kerja fungsi N. Dan perkalian matriks. Kalau matriks hanya berukuran M kali P, P kali N, maka pekerjaan utama perkalian matriks itu apa? Ada perkalian antara elemen matriks. Kemudian ada
penjumlahan hasil perkalian dari elemen matrik. Perkalian matrik ya, CIJ itu sama dengan AIJ jumlah ya, kalikan AIK plus BKJ ini ya. Perkalian elemen-elemen yang ada di A dengan elemen yang ada di B, kemudian dijumlahkan hasil perkaliannya itu. Jadi ada operasi utamanya perkalian, bilangan, dan penjumlahan bilangan. Ya. Sehingga ukuran inputnya apa? Tergantung ukuran matriks A dan ukuran matriks B. Sehingga nanti banyaknya kerja ini fungsi M, fungsi P, fungsi N. Ini ukuran inputnya adalah MPN. Dan kalau kita punya sistem persamaan linear AX, ini AX ya, AX, A kali X sama dengan B, A-nya itu ukurannya N kali N, X-nya itu ukuran N kali 1. Dan pekerjaannya di sini apa? Dalam mencari X. Operasi baris elementer. Dalam operasi baris elementer itu apa pekerjaannya? Operator perkalian bilangan real dan penjumlahan bilangan real. Nah, jadi di sini hasil akhirnya ukuran inputnya hanya N aja. Maka ini fungsi N. Banyaknya kerja nanti. Misal kita punya graf atau pohon biner lah boleh. Pohon biner. Kita problemnya misal kita ingin mengunjungi not-not ini. Maka pekerjaan utamanya apa? Pekerjaan utamanya adalah memindah pointer ini. Pointer ini ke alamat not 1, ke alamat not berikutnya, ke alamat not berikutnya, not berikutnya, not berikutnya. Operasi dasarnya adalah banyaknya pemindahan pointer alamat itu. Nah, ukuran inputnya apa? Ukuran inputnya tergantung banyaknya not. Misal banyaknya not N, ya fungsi N. Ya. Oke, itu tentang pekerjaan utama. Jadi sebelum menghitung kita deteksi dulu pekerjaan utamanya apa. Ini kembali ke untuk saya akan menghitung banyak kerja sequential search. Ya, kita kembali ke algoritma sequential search kita. Ya, kembali ke sequential search kita ini. Nah, pada sequential search ini tadi, misalkan saya punya input A, A-nya ini gini, sambil 4 elemen aja ya, 0, 1, 2, 3, atau N-1, ini banyaknya elemen N. Kemudian ada X. Misalkan X-nya cari 5.
Atau X-nya pertama 7 dulu ya, 7. Nah, kalau input ini masukkan ke algoritma ini, berapakah banyaknya kerja pembandingan, kerja utamanya ini kerja utamanya ya, kerja utamanya. Jadi kita catat dulu biar ingat. Adalah pembandingan elemen AI dengan X. Jadi ini pekerjaan utamanya. Nah, kalau saya beri input ini, sama ke algoritma ini, maka kerjanya algoritma gimana? C sama dengan 0 sini. Apakah 0 lebih kecil N? 3 sini. Ya. Apakah X 7 tidak sama dengan A 0? False. Karena A0-nya 7 ya. 7 sama dengan 7. Ini false. Keluar sini. Langsung return J. Return 0. Hasilnya 0. Sekarang saya tanya. Berapa banyaknya kerja algoritma ini? Walaupun dia berukuran N, banyaknya kerja tadi F ya, Fn. Berapa banyaknya kerja tadi? Halo? 1, Pak. Berapa? 1. 1, hanya sekali pembandingan. Nah, sekarang kalau A-nya saya ganti ini. Ini ya. X-nya saya ganti 2. Berapa banyaknya kerja kalau diberi input ini? 2, Pak. 2. Ya. Balik ke sini, bandingkan baru false di sini. Bandingkan kedua baru false, keluar. Apabila saya beri input ini, berapa banyaknya kerja? Halo? 3, Pak. 3. Apabila saya beri input demikian, berapa banyak kerja? 1. 4. Masuk sini nggak sama, bandingkan nggak sama, bandingkan ini nggak sama, bandingkan ini nggak sama, gitu kan? Atau kalau banyaknya elemen N ya N kali. Kalau misalkan X-nya tak ganti 7, berapa banyak kerja? Ya N juga. Sorry, ini bukan 8 ya ini tadi ya. Kalau X-nya saya ganti 8, maka banyak kerja 4 juga. Kalau X-nya saya ganti 80, nggak ada di sini, sudah 4 juga. Oke ya. Tadi ada salah ya. Bukan 7, X-nya 8. Oke. Terus kita ngatakannya gimana? Berapa banyak kerja algoritma kita ini? Kadang bekerja sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali, kadang N kali. Sudah barang tentu di sini ada kerja terbaik. Berapa? 1. Ada kerja terburuk. Berapa? Terburuknya apabila apa? Apabila X tidak ada di A, dia akan kerja terburuk pasti. Nah, terus kita harus mengatakan apa? Kalau kita punya algoritma, kadang kerja sekali, 2 kali, kadang N kali, kalau kita katakan, oh algoritma kita kerja terbaiknya 1, ini kan nggak ada manfaatnya ini, informasi ini. Nah, ini adalah informasi yang kurang bermanfaat. Ya. Informasi yang bermanfaat ini adalah kerja yang terburuk. Dijamin algoritma saya itu kerjanya tidak lebih daripada ini. Kerja terburuk ini.
Nah, karena kerja terburuk, maka nanti kita simpulkan dengan menggunakan worst case, kasus di mana algoritma kerja terburuk, kerja worst case-nya. Ya. Tapi karena tadi kadang 1, kadang 2, kadang N, boleh juga kita ngitung kerja rata-ratanya kan? Berapa rata-ratanya ini? Boleh juga. Tapi kerja rata-rata itu tidak menjamin bahwa algoritmanya bekerja sebesar itu. Bisa jadi lebih, namanya juga. Analisis algorithms, orang banyak hanya menampilkan kerja worst case-nya saja. Ya. Oke. Sekarang untuk mencari worst case ini tadi apa? Ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai N. Dibandingkan kan, mana yang paling besar itu adalah worst case-nya. Jadi worst case itu rumusnya adalah maksimal dari semua input yang ada di domain input TI. TI ini apa? TI ini adalah FN tadi ya. Banyaknya kerja apabila algoritmanya itu diberi input ke I. Sekarang F-nya simbolnya saya ganti T. Nah, kenapa saya ganti T ini? Terkait dengan nanti waktu pengerjaan algoritma. Terkait waktu ya, bukan waktunya. Jadi ini T. Kalau rata-rata rumusnya gimana? Rumus umum rata-rata, bahwa rata-rata itu jumlah untuk semua input yang ada di domain, probability bahwa input itu kepakai, dikalikan besarnya banyaknya pekerjaan apabila algoritma diberi input I, indeks I kecil ini. Ini adalah rumus mencari rata-rata secara umum. Kalau kalian biasanya kalau punya bilangan X0, X1 sampai Xn-1, rata-ratanya apa? Adalah X0 plus X1 plus Xn-1 dibagi N, gini kan? Itu kalau kita berasumsi probability-nya itu adalah 1/N. Masing-masing elemen mempunyai probability yang sama, sehingga rata-ratanya itu ya 1/N kali X0, 1/N kali X1, tambah 1/N kali X2, tambah 1/N kali X1, akhirnya menjadi rumus ini. Itu dengan asumsi probability-nya equally likely. Kalau masing-masing elemen itu probability-nya nggak sama, bobotnya nggak sama, maka rumus rata-ratanya secara umum ya ini. Ya. Nah, tadi saya bicara tentang domain input. Ya. Saya akan menjelaskan tentang domain input dulu. Kalian tetap lihat di catatan kalian tentang contoh kita tadi ya. Sequential search. Saya pakai contoh ini. Algoritmanya seperti di atas tadi. Kalau algoritma sequential search ini saya beri input seperti ini, sambil 4 aja ya.
Anggaplah ini N. Tadi kerjanya berapa ini? Katakan ini input 1 gitu ya, input yang pertama. Kerjanya berapa? 1. 1. Terus saya punya input ini lagi. Katakan input I2. Saya tanya, I1 dan I2 itu sama enggak? Beda, Pak. Beda. Karena ini satunya A-nya seperti itu, satunya A-nya elemen pertama 70. Ini banyaknya kerja berapa? 1. Oke. Sekarang saya punya ini aja. Oke. Ini I3. Ini banyak kerja sama ya. I1 nggak sama dengan I2, nggak sama dengan I3, dan seterusnya. Saya tanya dulu, ada berapa banyak input untuk algoritma sequential search? Banyaknya input ada berapa banyak? 3. Ini 3 ini hanya contohnya aja. Saya tanya, untuk algoritma sequential search, banyaknya input ada berapa banyak? Ya tak berhingga banyak kan gitu ya. Oke, ini contoh I1, I2, I3 berbeda. Ini karena bilangan real kan tak berhingga banyak kan. Elemennya real aja ada tak berhingga banyak. Elemen pertama aja angkanya bisa tak berhingga banyak kan. Oke, nah sekarang I1 ini kalau kita masukkan ke sequential search yang kita tadi, terpaksa saya harus nulis lagi ya. Ini. Kalau I besar 1 ini saya masukkan ke sini, algoritmanya kerjanya gimana? Langkah 1 dikerjakan, langkah 2 bandingkan ini, kemudian bandingkan ini, A0 dan X sama, 7 sama dengan 7. Terus ini dilompati langsung keluar sini. Saya pakai warna lain aja biar ini ya. Saya ulang, kalau I1, I besar 1 itu termasuk algoritma, kerjanya algoritma sini, kerjakan ini, ngerjakan ini, ngerjakan dan ini, karena di sini nilainya false, langsung loncat ke sini, langkah 4, return C.
Kemudian kalau I2 saya masukkan ke algoritma itu, ini tadi sekarang I2, ini tadi I1 ya. Maka algoritma kerjanya apa? Ini yang merah. C sama dengan 0, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan N, ini nilainya false, keluar ke sini. Return C. Pekerjaannya sama persis apabila saya beri input I1 dan I2. Algoritmanya mengerjakan hal yang sama persis. Kalau saya beri input I3 juga sama persis. Perhatikan dengan baik sekarang. Nah, dua input yang apabila input I1 dan I2 atau secara umum I kecil dan IJ ini dikatakan input yang satu macam atau dalam macam yang sama, tipe yang sama, jika dimasukkan ke algoritma I besar indeks 1 dan I besar indeks J dimasukkan ke algoritmanya, maka algoritmanya memiliki perilaku yang sama persis. Contohnya I besar 1, I besar 2, I besar 3 tadi. Algoritmanya melakukan pekerjaan yang sama persis. Nah, input yang seperti ini kita katakan input satu macam. Macamnya sama, I1, I2, I3. I1 itu satu macam dengan I2. Dan satu macam atau satu jenis dengan I3. Maka yang seperti ini dianggap satu macam input saja. Karena kalau dimasukkan ke algoritma ya pekerjaannya sama persis. Banyaknya bekerja pasti sama. Oke ya? Paham? Saya hapus sekarang. Tadi saya punya misal A-nya sama dengan yaitu apabila X sama dengan A0. Ini saya beri nama I1. Kemudian kalau saya punya seperti ini, ini I2, I1 dan I2 itu input yang sama atau tidak? Jelas berbeda karena ini X-nya 2, sini X-nya 7. Nah sekarang kalau I besar 2 ini saya masukkan ke algoritma, maka kerjanya algoritma masuk langkah ke 1, masuk langkah kedua, bandingkan nilainya true karena true C++, nah, masuk sini baru ke atas lagi, bandingkan C lebih kecil N, X tidak sama dengan AJ baru false di sini, baru keluar ke sini dan ke sini. Beda nggak dengan I1 tadi perilakunya? Berbeda. Maka I besar 1 yang ini dan I2 yang ini adalah dua input yang tipenya berbeda. Dengan A2 berbeda tipe dengan A1 atau tidak satu jenis. Oke. Kemudian kalau saya punya I3 yang seperti ini,
X sama dengan 20. I3 ini dengan I1 sama enggak? Enggak sama. Dengan I2 sama enggak? Enggak sama, karena elemen keduanya ini 20, X-nya 20. Apakah I3 satu macam dengan I1? Tidak. Apakah I2 satu macam dengan I3? Iya. Karena kalau dimasukkan ke algoritmanya kerjanya dimasuki I3 dan dimasuki I2 itu sama persis. Maka ini satu macam dengan I2. Nah sekarang kalau saya ganti, X-nya ini 5. Maka perilakunya berbeda dengan dimasuki I1 dan berbeda apabila dimasuki I2. Maka ini jenis input yang ketiga. Kemudian ada jenis input yang berbeda lain lagi enggak? Ada, Pak. Ada, sudah barang tentu, yaitu apabila ini dan seterusnya ada macam input yang ke N. Apabila X sama dengan A, N-1, elemen terakhir. Masih ada input yang tidak semacam dengan I1, I2, I3 ini atau enggak? Masih ada, Pak. Masih ada. Kita beri nama input macam ke N+1. Yaitu apabila X tidak di dalam A. X tidak ada di A. Oke. Masih ada lagi enggak? Macam yang lain? Enggak ada. Oke. Nah, sekarang gini. Tadi kalau diberi input A1, ini saya harus hapus mana ini aja ya. Kalian lihat catatan aja algoritmanya. Nah, tadi kalau diberi input I1 ini kerjanya berapa? Kerjanya berapa tadi? 1. Kalau input macam 2 kerjanya berapa? 2. Kalau input macam 3 berapa kerjanya? 3. Input macam ke N berapa kerjanya? N. Kalau N+1 kerjanya berapa? N. Nah, mencari maksimalnya gimana? Worst case-nya. Ya yang paling besar ini. Worst case tadi kan rumusnya gini. Maksimal untuk semua input yang ada di domain. Nah, saya bicara domain dulu ya. Nah, macam-macam input ini kalau dikumpulkan itu namanya domain input. Ya, domain input yang berukuran N. Saya ulang, macam-macam input ini kalau dikumpulkan dalam sebuah himpunan, itu namanya domain input. Ya. Itu WN-nya tadi maksimal semua input yang ada di domain TI 1, 2, 3 dan seterusnya N lagi. Itu semua input yang ada di domain. Ya. N. Maksimalnya berapa? Ya N, jadi best case-nya sama dengan N. Nah sekarang average case-nya berapa? Tadi jumlah untuk semua input yang ada di domain PI kali TI. TI-nya kita tahu ini tadi. Ini TI. Ya. PI-nya kita nggak tahu. Ya.
Nah sekarang karena nggak tahu ya kita main asumsi aja. Main asumsi. Misal probability X di A itu adalah Q, maka probability bahwa X tidak di A berapa? Ya 1 min Q kan gitu. Nah, kemudian kalau masing-masing ini elemen dari di domain ini kita anggap equally likely, mempunyai probability yang sama, masing-masing input bahwa X ada di A itu probability yang sama, maka average case-nya sekarang bisa kita hitung. Apa tadi? PI1 kali TI1 ditambah PI2 kali TI2 ditambah dan seterusnya PIN kali TIN kurang ke kiri ya. Ditambah PIN kali TIN ditambah lagi PIN plus 1 kali kalau kita anggap equally likely, banyaknya input bahwa X ada di A ada N, maka ini probability PI1 1/n kali banyaknya kerja, probability I2 ya 1/n kali banyaknya kerja, probability I3 berapa 1/n kali banyaknya kerja, ditambah 1/n kali banyaknya kerja, ditambah probability kok 1/n tadi Q ya, sorry Q per N. Probability bahwa X nggak ada ya 1 min Q dikalikan banyaknya kerja N. Masih butuh tempat lagi ya, saya terus. Nah, misal lagi keberadaan X di A itu dan tidak keberadaan X di A itu kita asumsikan 50-50. Berarti apa? Q-nya sama dengan setengah. Kalau Q-nya sama dengan setengah, maka average case-nya, ya ini Q-nya setengah per N. Dikalikan 1 plus 2, ditambah lagi yang input ke N plus 1 min Q, min setengah dikalikan N. Sama dengan berapa ini? Yang ini aja hasilnya N kali N plus 1 per 2 dibagi 2N ditambah ini. Atau hasilnya terakhir ini rata-ratanya jadi sekian. Kalau kita asumsi tadi seperti ini. Kalau kita berasumsi bahwa selalu X di A, berarti Q-nya 1. Berarti Q-nya sama dengan 1. Maka AN-nya adalah, ya ini,
Karena Q-nya 1 menjadi 1/n dikalikan N kali N plus 1 per 2 ditambah 0. Berapa ini? Ya N plus 1 per 2 atau N per 2 plus 1. Kalau ini kita berasumsi selalu X selalu di A. Tapi kalau asumsi seperti sebelumnya tadi, ternyata rata-ratanya itu, ini kalau dijumlah berapa? 1/4 tambah setengah, 3/4 ya. Ya, mendekati 3/4 lah. Kalau ini kita buang ya, mendekati 3/4 N. Itu rata-ratanya. Jadi rata-rata itu bukan berarti worst case per 2, tidak ya. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya saya kasih contoh yang sudah kita punya kecil tadi. Nah, berikutnya tentang algoritma cari max ini. Carilah worst case-nya, carilah average case-nya. Sudah barang tentu untuk menghitung banyak kerja, kita harus tentukan dulu pekerjaan utamanya. Pekerjaan utamanya membandingkan max dengan AI. Ini pekerjaan utamanya. Nah, kalau misal algoritma ini saya beri input, misalkan 0, 1, 2, N-1 ini ya. Input ini, maka kerjaan algoritma ini max di sini, kemudian for I sampai sini, sampai terakhir, bandingkan. Maka kalau saya beri input seperti ini, berapa kerjanya? Anggaplah ini elemennya N. For I dari 1 sampai N-1, berapa kerjanya? Halo? N-1. Kalau saya beri input misalkan gini, ini I1, ini I2. I1 dan I2 ini beda nggak? Beda. Tapi satu macam nggak? Satu macam, karena I1 dan I2 itu kalau dimasukkan ke algoritma, perilaku algoritmanya sama persis. Ini max di CA0 langsung mulai dari A1 sampai AN-1, dia bandingkan kalau besar diganti nggak, kalau besar enggak. Jadi perilaku algoritma sama persis. Jadi ini satu input yang satu macam. Nah, berapa banyaknya macam input untuk ini? Hanya ada satu macam input. Kalau satu macam input berarti apa ini? WN dan AN-nya sama. Rata-rata dari sebuah bilangan kan sama, dia sendiri kan. Sehingga banyak kerja berapa? Kalau dimasukkan sana berapa banyak kerja? Lu? Rata-ratanya karena satu elemen ya probability-nya satu kan. 1 kalikan N ya, N ketemunya sama. Nah, nanti
khusus untuk menghitung best case, tidak harus dicari satu persatu semua macam input, kemudian dicari bilangan terbesarnya berapa, tapi cukup dilihat input yang mengakibatkan ini kerja terjelek algoritmanya. Input yang mengakibatkan algoritma kata terjelek langsung dihitung ada berapa, itulah WN ya. Oke. Baik, saya kira hari ini kita sampai ini aja ya. Silakan kalian tugas baca lanjutkan ke bawahnya. Baca-baca yang di bawahnya ini. Sekian aja. Saya stop share. Oke, saya akhiri ya. Iya Pak, terima kasih. Oke.